Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amma ba'du. Para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya tanya, suara saya clear kah? Clear Ustazah. Alhamdulillah. Baik, hari ini dengan tema yang kita angkat yaitu berkaitan dengan mengenali mahram yang ada di sekitar kita, maka tentu hal ini merupakan satu bab yang merupakan perlu dicermati bagi kita para muslimah ya untuk berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita karena ini berkaitan dengan masalah aurat gitu ya. Aurat kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin, mungkin dibantu, materinya sudah saya berikan kepada Mbak. Sudah bisa nggak, Mbak Zulfana? Ada nggak materinya? Sejenak ya Ustazah. Oh ya, nggak apa-apa. Berarti saya tetap mulai aja, nanti bisa minta tolong ditayangkan. Ya, jadi di dalam bab mahram ini sudah tertuang di dalam surat An-Nisa ya, ayat 22 sampai 24 ya. Dan itu sesuatu yang sudah konkret, nggak bisa diganggu gugat ya, di mana di dalam surat 22 surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 itu menceritakan bagaimana seorang perempuan ya, mereka mempunyai kondisi agar mereka betul-betul menjaga aurat-aurat mereka ya ketika berhadapan dengan mahram mereka dan juga dengan non mahram mereka. Dan ayat ini cukup panjang karena memang berkaitan dengan siapa sajakah mahram yang terdapat di dalam sisi para perempuan bagi mereka yang menjadi mahram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 22-nya menceritakan wala tankihu ma nakaha abaukum min nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. 23-nya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Ayat 24-nya wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Jadi dari ayat-ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan, baik dari ayat 22 sampai 24, itu menceritakan siapa saja
Laki-laki dalam konteks ini memang di dalam Al-Quran sebutannya perempuan. Tapi tentu karena kita adalah pembahasannya kepada muslimah, bahasa perempuan di dalam tafsirnya itu atau dalam terjemahannya bisa kita tukar dengan laki-laki. Begitu ya. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan ya yang telah dinikahi oleh ayahmu. Ya, kecuali kejadian pada masa lampau. Sungguh perbuatan itu keji dan dibenci oleh Allah. Begitu. Yang kedua, di ayat 23-nya, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Ya, mungkin kalau kita berarti dibalik tadi, yang nggak boleh kita menikahi laki-laki yang udah dinikahi ibu kita, gitu ya. Dan nggak boleh kita menikahi ayah-ayah kita, gitu ya. Anak-anakmu yang perempuan, berarti nggak boleh kita menikahi anak-anak laki-laki kita yang perempuan. Saudara-saudaramu yang laki-laki gitu ya, saudara-saudaramu yang perempuan, nggak boleh kita menikah dengan abang adik kita yang laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti akan kita bahas. Mungkin bagi ibu para muslimah yang memiliki Al-Quran terjemah bisa dibuka di surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 tersebut. Nah, dari sini akan kita temui siapa aja sih gitu ya mahram itu. Jadi mahram itu terbagi pada 3 kriteria. Nah, yang perlu dipahami terbagi pada 3 kriteria. Yang pertama adalah kriteria disebabkan nasab. Kenapa disebabkan nasab? Karena memang dia terlahir dari satu rahim, kemudian terlahir dari kekeluargaan yang memang menghalangi dia untuk menikah dengan orang tersebut. Ini yang disebut dengan nasab. Gitu ya. Kenapa? Contoh tadi disebutkan ya siapa aja ya di dalam surat An-Nisa ayat 22. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua kriterianya mahram itu ya adalah mahram disebabkan perkawinan. Ya, kenapa disebabkan perkawinan? Nanti akan ketemu dengan yang namanya suami, ketemu dengan yang namanya mertua, begitu ya. Itu adalah orang-orang yang masuk menjadi nasab disebabkan karena pernikahan. Kemudian ada kriteria yang ketiga, ya. Kriteria yang ketiga itu adalah mahram yang disebabkan karena persesusuan. Ya, ini yang kita kenal dengan saudara sesusuan, misalnya seperti itu ya. Nah, kita bahas yang kriteria yang pertama, yaitu nasab berdasarkan mahram berdasarkan nasab. Kalau dilihat dari penjelasan tafsir surat An-Nisa ayat 22 dan ayat 23, itu akan kita temui siapa aja yang nggak diperkenankan masuk dalam kategori orang yang boleh kita nikahi karena dia masuk merupakan mahram kita dari sisi nasab. Siapa? Yang pertama adalah ayah. Maaf kalau di dalam surat 23 itu disebutnya langsung ibu gitu ya. Tapi kita balik kalau kita sebagai seorang perempuan. Ayah nggak boleh menikahi anaknya gitu ya. Kita sebagai perempuan nggak boleh menikah dengan ayah kita. Kenapa? Karena ayah kita adalah wali kita. Ayah kita itu adalah orang yang memberikan kontribusi spermanya untuk terlahirnya kita. Sehingga ayah kita itu sudah clear ya dalam hukumnya menjadi mahram. Ya, mahram itu ada 2, mahram sementara dan mahram selamanya. Jadi kalau udah urusan nasab, dia masuk mahram selamanya. Jadi masuk mahram selamanya sampai kapanpun akhir hayat kita dilarang untuk melakukan pernikahan dengannya. Karena dia menjadi mahram kita selamanya. Ya, itulah yang dikategorikan mahram selamanya, yaitu dari sisi nasab. Siapa dia tadi? Adalah ayah kita. Nah, sekarang fenomenanya naudzubillah min dzalik, ada seorang ayah ya yang justru sangat senang dengan putrinya. Ya, sekarang ini dampak dari pergaulan bebas yang kemudian muncul hukum-hukum yang mereka sukai sesuai dengan kemauan mereka, muncul tradisi atau kebiasaan incest.
Ya, bagaimana seseorang itu menyukai mahramnya, saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri yang itu merupakan bagian mahram dari kehidupannya. Ya, sekarang itu kita dapati ada link. Ya, link-link di mana para kakak beradik, ayah kepada anak gitu ya, kepada mereka yang senasab itu ternyata apa? Mereka melakukan incest gitu ya, melakukan hubungan layaknya suami istri, tetapi mereka merupakan bagian dari nasab. Ya, next, dilompati, next slide-nya. Ya, jadi ini ada mahram selamanya dan ada mahram sementara. Next, kita langsung saja. Tadi sudah disebut ada hubungan nasab, ada hubungan muasyarah. Muasyarah itu artinya perkawinan, ada babnya persusuan. Next. Nah, siapa saja tadi disebutkan? Aduh, lama juga ya. Next. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Ustazah. Ini Dengar, Bu. maksudnya saya minta next nggak Hang mungkin ya. Ya, baik ya. Jadi ada mahram selamanya ini diantaranya cukup kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 24 itu sudah surat An-Nisa ayat 23 itu sangat jelas. Ya, di antaranya tadi disebutkan ibumu gitu ya. Jadi kalau kita sebagai perempuan berarti ayah. Ayah kita itu adalah memiliki kedekatan yang sangat fenomenal gitu ya, nggak bisa terganggu gugat gitu. Sama halnya dengan kita dengan ibu kita begitu. Maka di sini nggak diharamkan bagi kita sebagai seorang muslimah untuk menikahi ayah kita karena ayah kita adalah mahram kita. Kemudian anak-anak laki-laki ya, anak-anak laki-laki kita. Ya, anak laki-laki kita baik dari rahim kita secara langsung gitu ya, karena ini baik kaitannya dengan anak yang dikandung oleh seorang perempuan. Next slide-nya kalau memungkinkan, tidak tidak lola, dilewatkan. Next. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah saudara-saudara lakimu. Ya, saudara laki-laki. Jadi adik-beradik kita itu merupakan orang yang terdekat masuk dalam kategori nasab. Sehingga ketika dia masuk dalam kategori nasab ya, mereka adalah orang-orang yang tidak diperkenankan ya untuk menikah dengan kita dikarenakan ada hubungan nasab tersebut, ada ikatan darah gitu ya. Karena itu orang-orang yang berdekatan dengan kita dalam konteks nasab ini, mereka adalah orang-orang yang boleh aurat kita dibuka kepadanya. Ya, aurat kita boleh terbuka di hadapannya. Ya, sebagaimana diperjelas bahwa karena mereka adalah orang-orang yang haram dinikahi dalam tanda petik menjadi nasab kita, maka aurat yang ada pada diri kita, para perempuan, terlihat olehnya itu boleh. Di depan ayah kita gitu ya, di depan anak-anak kita gitu ya, kemudian di depan saudara laki-laki kita itu boleh ya. Tidak ada halangan untuk memperlihatkan aurat kita sebagai perempuan di hadapan mahram-mahram kita tadi. Tentu yang disebut memperlihatkan aurat-aurat kita tetap ada batasannya gitu ya. Karena batasan aurat perempuan itu juga pada hakikatnya harus dijaga ya, antara dada perempuan itu sampai sampai batas betisnya itu merupakan bagian auratnya, sekalipun di depan ayahnya hakikatnya dia tidak boleh membuka aib-aib atau aurat-aurat yang dia punya gitu. Ya, jadi dalam ayat ini sangat jelas ya bahwa kita boleh membuka aurat kita di hadapan siapa? Di hadapan ayah kita, di hadapan anak-anak laki-laki kita, di hadapan kakak beradik kita yang laki-laki gitu ya. Itu karena merupakan mahram dari sisi nasab. Kemudian digambarkan adalah
ya kalau di slide ya, mungkin ini ada penambahan-penambahan karena prinsipnya ini semua masuk dalam kategori di ayat 23. Kalau tadi disebutkan ibu berarti kita bapak gitu ya, dan itu juga termasuk kakek ya, kakek ke atas. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutnya perempuan semua gitu ya. Berarti bapak kita punya bapak gitu berarti kakek kita, ibu kita punya bapak berarti tetap masuk dalam kategori kakek kita, itu adalah mahram kita. Ya. Nah, anak ya dia juga merupakan mahram termasuk anak yang dilahirkan dari anak kita. Anak laki-laki kita menikah dengan seorang perempuan yang kemudian dia memiliki anak gitu ya, yang itu menjadi cucu kita. Cucu kita menjadi mahram bagi kita baik laki-laki maupun perempuan. Ya, tadi saudara-saudara laki-laki kita sekandung atau seibu saja atau seayah saja itu masuk kategori dia adalah mahram kita. Karena bisa jadi terjadi ayah kita misalnya meninggal ya, kemudian ibu kita menikah lagi. Nah, pada saat ibu kita menikah lagi dengan laki-laki yang lain gitu ya, kemudian dia memiliki keturunan. Berarti kita mempunyai saudara senasab seibu. Ya, karena ayah kita berbeda, seperti itu. Ayahnya berbeda. Maka karena nasabnya seibu, dia menjadi saudara, ya, menjadi saudara yang tetap menjadi mahram. Atau ibu kita meninggal, ayah kita menikah lagi dengan wanita yang lain, maka pada saat dia menikah dengan wanita lain, ya, memiliki keturunan, maka kita punya saudara seayah yang beda ibu, ya, tetap menjadi mahram kita. Ya, kita menyebutnya adalah anak dari beda ayah atau beda dari ibu, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu adalah ayah paman. Bukan paman. Ya, paman kalau di sini kan bude atau bule ya. Paman atau kalau kita menyebutnya ya, Pak D ya, Pak D ya. Pak D dengan Pak Le. Nah, gitu ya. Pak D dan Pak Le gitu ya. Jadi om kita baik dia kakak ayah kita maupun adik dari ayah kita yaitu paman, berarti ya paman dari yang mungkin kita sering menyebutnya kalau dia lebih tua itu dengan uak gitu ya, uak yang laki-laki atau paman karena adik ayah gitu ya, dia merupakan mahram. Ya, jadi kalau terhadap mahram yang sebutan nasab ini kita boleh membuka aurat tadi, ya, jilbab kita buka, kemudian mungkin kita tersingkap tangannya, tersingkap kaki betisnya, seperti itu masih diperbolehkan. Ya, cuma kadang-kadang sekarang mentang-mentang mahram itu adalah orang-orang yang ada di hadapan kita itu termasuk mahram kita, tetap harus dijaga bagaimana aurat kita perlu yang mana aja yang boleh terlihat gitu. Ya nggak bisa kita pelontos-pelontosan berlebihan gitu ya, sampai cuma mungkin pakai bra doang misalnya seperti itu ya, atau menggunakan pakaian-pakaian yang seksi yang kemudian dalam konteks ini banyak kita jumpai ya, orang-orang yang berdekatan dengan kita pun memiliki nafsu yang di luar ambang batas seperti itu. Makanya dalam Islam sekalipun aurat kita boleh dibuka, tadi kalau nanti bisa di-share ya, bisa di-share materinya, silahkan di-share kepada teman-teman batasan aurat seperti apa gitu ya yang boleh dibuka pada saat kita berhadapan dengan mahram kita yang dari sisi nasab. Ya, jadi yang keempat itu adalah Pak D atau Pak Le ya dari sisi ayah. Kemudian bisa juga kakak atau adik laki-laki dari pihak ibu gitu ya, sama Pak D gitu ya, Pak Le gitu ya dari pihak ibu. Baik pihak ayah maupun pihak ibu itu kedua-duanya adalah mahram kita. Sehingga kita buka jilbab di depannya itu nggak ada masalah gitu ya.
karena mereka bisa menjadi wali nantinya bagi kita para perempuan. Kemudian yang keenam, ya, anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya, anak perempuan. Berarti kalau kita anak laki-laki, ya, anak laki-laki, ya, dari saudara kita, ya. Berarti apa? Keponakan. Keponakan secara langsung, gitu. Karena contoh saya punya kakak perempuan. Kakak perempuan saya menikah dengan seorang laki-laki, ya. Maka anak-anak dari kakak perempuan saya, gitu, yang laki-laki sebutannya keponakan, itu mahram saya. Jadi saya buka jilbab di depannya itu nggak mengapa, gitu. Kenapa? Karena keponakan secara langsung, gitu, ya, dari dari kakak saya. Tapi, ya, anak kakak saya yang perempuan, gitu ya. Anak kakak saya yang perempuan dari pihak kakak saya tentu dia tidak menjadi mahram buat suami saya. Ya, buat suami saya, anak kakak saya, sekalipun sama-sama disebut keponakan, kita sering salah kaprah nih. Karena kita nggak tahu jalurnya, gitu ya. Nggak memahami tentang unsur jalurnya. Kalau itu adalah jalurnya dari jalur kita, maka kemahromannya dari jalur kita. Keponakan itu bisa menjadi mahram buat kita karena jalur kita, tapi tidak bisa menjadi mahram bagi pasangan kita. Ya, seperti tadi, anak perempuan, anak laki-laki dari kakak saya atau abang saya yang laki-laki. Atau anak laki-laki dari kakak saya yang perempuan. Jadi, dari manapun, baik yang laki-laki maupun perempuan, selama itu adalah kakak kandung saya, gitu ya, selama dia adalah kakak dari satu ayah atau satu ibu saya, maka dia menjadi mahram. Buka jilbab di depannya, ya, kemudian sedikit tersingkap aurat yang memang dibolehkan, itu maka menjadi halal. Ya, nggak apa-apa, boleh-boleh saja seperti itu. Nah, sering terjadi di antara kita menganggap yang disebut keponakan itu akhirnya menyeluruh, gitu. Padahal keponakan dari jalur suami saya, gitu, itu belum tentu, bukan belum tentu, tidak menjadi mahram buat saya. Gitu. Jadi kalau saya punya suami, ya, kemudian suami saya punya adik-beradik, anggaplah kakak suami saya punya anak, ya, laki-laki dan perempuan, berarti keponakan dari suami saya. Keponakan suami saya, anak perempuannya, anak keperempuan dari kakaknya, itu menjadi mahram buat suami saya. Tapi anak laki-laki dari kakak perempuan suami saya itu tidak menjadi mahram buat saya. Walaupun untuk saya dan suami kedua-duanya disebut ponakan. Tapi karena dari jalur yang berbeda, maka perlu diperhatikan sebutan mahram tersebut. Gitu. Jadi, Masya Allah ya, kadang-kadang kita sering menganggap ini sesuatu yang biasa saja, padahal ini sesuatu yang harus kita tangkap menjadi satu hal yang perlu kita jaga dari sisi aurat. Next, kita lihat selanjutnya. Ya, cuma sampai situ ya? Bukannya ada lagi ya? Sebelumnya cuma itu aja ya? Bukan yang nasab tadi. Ya, hanya itu ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua itu masuk dalam hubungan perkawinan. Ya, hubungan perkawinan. Siapa dia? Yang pertama adalah mertua. Ya. Mertua. Jadi kalau kita sebagai seorang perempuan, berarti mertua laki-laki kita, dan seterusnya ke atas itu adalah mahram kita. Maka di dalam sebuah unsur perkawinan nggak ada istilah mantan mertua.
Kalau mantan suami, mantan istri itu ada. Tapi mantan mertua dalam hukum Islam nggak ada. Ya, karena dia merupakan urusan disebabkan pernikahan darinya, maka nasab ini akan menjadi satu berketerusan. Ya, makanya nanti akan kita dapati seorang yang sudah menikah dengan seorang laki-laki, gitu ya, maka sekalipun dia sudah bercerai dengan laki-laki tersebut, kemudian seorang perempuan ini nggak boleh menikah dengan ayah dari mantan suaminya. Karena yang namanya mertua itu disebabkan pernikahan yang pernah terjadi, apalagi kalau sampai memiliki keturunan, gitu ya, maka keturunan ini akan menjadi pendekatan ya bagi mertua ya dan para mantu itu masuk ke dalam kategori mahram secara perkawinan. Kemudian yang kedua ya, anak dari suami. Jadi ada kalanya seorang pasangan suami istri, mereka kedua-duanya adalah janda dan duda misalnya. Atau dikawinkan dari janda atau dikawinkan dari duda, yang kedua yang boleh salah satunya atau kedua-duanya ini bawa anak ketika menikah ya. Maka anak yang dibawa dari jalur suami kita saat seorang perempuan itu menikah dengan laki-laki yang berstatus duda bawa anak, anaknya itu selama kita menikahi bapaknya, maka statusnya menjadi anak tiri ya, itu menjadi mahram. Ya, menjadi mahram. Jadi anak tiri itu menjadi mahram selama ada ikatan perkawinan tersebut. Kemudian yang ketiga, gitu ya, menantu perempuan ke bawah. Kalau kita berarti menantu laki-laki ke bawah. Ya, saya misalnya punya anak perempuan dan alhamdulillah anak saya menikah dengan seorang laki-laki, gitu ya. Nah, anak laki-laki dari besan saya ya berarti mantu gitu, itu adalah mahram. Jadi di hadapan mantu kita boleh sama seperti statusnya dengan anak laki-laki kita gitu ya. Mantu itu sama statusnya dengan anak laki-laki kita yang di situ kita boleh berbuka aurat gitu. Kemudian apa? Yang selanjutnya suaminya ibu gitu. Ya, suaminya ibu berarti apa? Ayah tiri. Ya, ayah tiri selama ibu kita menikah dengan ayah tiri kita, ya, dalam tanda petik ayah sambung berarti ya sebutannya gitu ya. Maka ayah tiri itu selama ada ikatan perkawinan dengan ibu kita, ya si bapak ini atau laki-laki ini masih ada hubungan perkawinan dengan ibu kita, di saat itulah kita masih menjadi mahramnya. Gitu ya, seperti itu. Jadi harus dipahami nih gitu ya, supaya apa? Kita nggak terbawa menyebut saudara gitu ya. Banyak di antara kita sama saudara ini, padahal mungkin yang disebut saudara hanya bagian dari kampung gitu ya, cuma satu kampung gitu ya, tidak ada bagian nasab ya. Kebanyakan kita itu bahkan menyebut saudara padahal mereka adalah orang-orang yang nggak ada hitungan nasabnya, nggak ada disebabkan pernikahan gitu, dan jauh gitu. Kalaupun ada nasabnya itu sudah tidak bisa lagi dikategorikan dengan satu darah yang secara satu generasi gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan aurat kita gitu. Next kita lihat slide berikutnya ya. Ini ada bab di mana persesusuan. Sebelum masuk persesusuan, berarti kita perlu menyingkap ada beberapa kriteria yang ternyata, contoh keponakan dari pihak suami kita gitu ya, yang dia laki-laki, dia bukan masuk mahram kita, dan kemudian adik laki-laki suami kita atau kakak
kakak dari suami kita, itu berarti ipar gitu ya, itu bukan menjadi mahram kita gitu. Karena nggak disebut di dalam Al-Quran siapa aja yang masuk dalam kategori itu gitu. Ya, jadi perlu berhati-hati kita kepada ipar-ipar kita yang notabene-nya berlainan jenis gitu ya. Contoh saya, misalnya saya punya ipar dari kakak kandung saya yang laki-laki, maka kakak ipar saya itu yang laki-laki bukan menjadi mahram bagi saya. Termasuk saya punya suami dan dia punya kakak laki-laki, berarti ipar saya juga gitu, tapi dari pihak suami gitu ya, dia juga bukan masuk dari mahram saya gitu. Jadi dalam bab ini perlu diperhatikan betul-betul kepada siapa ya aurat-aurat kita mesti dijaga gitu, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari hubungan persusuan, kriteria yang ketiga perlu diperhatikan, tadi ada 3 kriteria ya yang disebut dalam mahram itu, ada 2 besar ya, 2 judul besar, yaitu mahram selamanya dan mahram sementara. Yang masuk mahram sementara itu adalah mahram sebab perkawinan. Ya, mahram perkawinan itu adalah mahram sementara. Contoh suami kita, dia menjadi mahram sementara ketika kita masih punya ikatan perkawinan dengan dia, maka dia menjadi mahram kita. Itulah mengapa saat seorang suami istri masih terikat dengan hukum perkawinan, ya, tidak batal wudhu kepadanya. Gitu, tidak batal wudhu selama masih ada ikatan perkawinan. Tapi wudhu itu menjadi batal ketika apa? Ketika sudah terjadi perceraian. Gitu. Dia bukan lagi menjadi mahram kita. Karena itulah ya sering salah kaprah ini. Ketika masih ada suami gitu ya, dianggap batal wudhunya, tapi padahal kita berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahram kita gitu ya, berwudhunya kita itu pada prinsipnya menjadi batal ya, karena posisinya sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan, seperti itu. Nah, demikian juga kalau kita berbicara tentang sesusuan, ya, sesusuan ini nanti masuknya mahram selamanya. Jadi orang atau anak yang menyusu dengan kita atau kita pernah menyusu dengan perempuan, seorang ibu yang menyusui lain gitu ya, dia akan masuk seperti saudara senasab. Kenapa seperti saudara senasab? Karena posisinya dia mengalir ya darah di dalam tubuhnya dari apa yang dia hisap. Nanti perbedaannya cuma satu, anak yang sesusuan itu kaitannya nggak bisa dapat waris, cuman itu doang. Tapi dari sisi hukum perwalian bisa, gitu. Ya, karena apa? Dia sesusuan. Ya, siapa aja yang masuk dalam hukum sesusuan itu. Kadang kita salah kaprah karena kita menyusui kepada seorang perempuan, seorang ibu. Contoh misalnya waktu saya kecil, saya menyusu dengan wanita lain gitu ya, yang pada saat itu menjadi tetangga saya, misalnya seperti itu. Maka bukan cuma si ibu itu yang menjadi mahram saya, bukan cuma anaknya yang menjadi mahram saya, tapi ruang lingkupnya lebih besar. Sama seperti kita memiliki kakak atau adik gitu ya, yang ruang lingkup ruang lingkup di luarnya itu menjadi sesuatu hal yang perlu kita jaga karena dia menjadi mahram. Karena itulah yang pertama ya, hubungan sepersusuan itu yaitu yang pertama kepada ibu yang menyusui. Ya, Anda yang menyusui itu perempuan gitu ya, tentu yang menyusui karena perempuan, ikatannya itu akan semakin dekat. Atau yang menyusui ya, yang menyusui ini perempuan, yang disusui gitu ya adalah anak laki-laki gitu. Ya, jadi anak laki-laki ini harus menganggap bahwa ibu yang menyusuinya walaupun bukan ibu kandung itu adalah mahramnya. Sebab darah air susu yang masuk ke dalam rongga tenggorokan si anak ini akan mengalir menjadi darah daging gitu.
ya. Kemudian yang kedua, ibu dari wanita yang menyusui. Berarti siapa? Ibu dari perempuan yang menyusui itu berarti nenek gitu ya. Sebutannya bagi anak laki-laki yang menyusui tadi adalah nenek gitu. Gitu. Jadi contoh tadi ya, saya menyusui kepada perempuan A. Ya, perempuan A ini memiliki ibu B gitu. Maka si ibu B ini adalah mahram bagi saya karena apa? Air susu dari seorang ibu itu ya mengalir pada tubuh kita, dan pada tubuh si ibu yang kita menyusui kepadanya itu mengalir darah dari si B gitu. Ya, dari si nenek ini. Jadi keturunan ke atasnya itu menjadi mahram. Sama persis seperti nasab. Makanya ini perlu menjadi perhatian buat kita. Ya, kemudian apa? Ibu dari suami, ya. Berarti apa? Kakek, ya. Kalau kita mungkin menyebutnya dari sini kita balik ya. Kakek dari si ibu ini atau bapak dari bukan bapak ya, kalau dari sini ibu iya apa namanya, nenek ya, nenek dari pihak suami si ibu yang kita menyusu kepadanya. Jadi si ibu ini punya suami si ibu ini punya ibu gitu. Maka ibunya itu akan menjadi mahram buat kita gitu ya. Termasuk nanti kita lihat ya, suami dari si ibu yang kita menyusu kepadanya itu juga menjadi mahram. Ya. Itu juga menjadi mahram buat kita. Boleh di-mute? Ya, terima kasih. Ya, jadi dengan kata lain kita akan dapati bahwa saat seseorang berhadapan dengan ibu yang menyusui, ya, ibu yang menyusui ini bukan hanya dari diri si ibu itu tersebut ya, tapi porsi nasab ke atasnya gitu ya. Itu juga menjadi satu hal yang akan menjadi mahram ya, akan menjadi mahram bagi seorang ibu ya yang menyusui anak yang laki-laki ataupun perempuan, seperti itu. Karenanya pada saat kita berhadapan dengan wanita yang menyusui itu perlu dikenalkan ya kepada anak-anak yang menyusuinya itu dari generasi ke atasnya dan generasi yang dia susui. Ya, jadi itu yang selanjutnya yang ketiga. Yang keempat, saudara perempuan. Ya, saudara perempuan. Jadi kalau si ibu ini menyusui kita gitu ya, dia punya saudara laki-laki ya, punya saudara laki-laki. Kalau tadi ibu ini yang menyusui punya bapak, punya suami gitu ya, punya saudara laki-laki, maka itu juga masuk dari satu sisi mahram. Jadi persis sama seperti nasab gitu. Ya. Bedanya apa? Dia tidak dilahirkan dari rahim si ibu itu, tapi darahnya mengalir kepada anak yang disusuinya. Gitu. Jadi saudara laki-laki si ibu ini ya itu menjadi mahram. Yang perempuan sudahlah pasti gitu ya. Yang laki-laki, adik beradik si ibu yang saya menyusui kepadanya itu menjadi mahram, begitu. Ya, itu satu kekuatan ya, di mana perlu memperhatikan bab sesusuan. Kemudian yang kelima ya, saudara perempuan ya, saudara laki-laki. Ya, kalau dalam konteks ini adalah saudara laki-laki dari suami si ibu yang kita menyusu kepadanya. Jadi adik beradik dari suami si ibu yang kita menyusu kepadanya itu juga menjadi mahram. Berarti nggak jauh beda dengan nasab, ya.
Ya, seperti itu. Jadi, inilah yang harus, benar-benar menjadi perhatian ya bagi kita, kalau berkaitan dengan masalah mahram gitu ya, itu, perlu kita jaga, aurat-aurat kita dan bagaimana kita perlu mengetahui, apalagi kalau saudara sesusuan ini misalnya tidak diceritakan kepada si anak bahwa kamu itu pernah menyusu, misalnya kepada ibu A, ibu B, misalnya seperti itu ya. Kenapa? Karena posisi ini pernah terjadi di masa Rasulullah ya. Di masa Rasulullah itu ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, datanglah tamu, ternyata si tamu ini tahu gitu ya, bahwa laki-laki dan perempuan tersebut pernah menyusu, pernah satu susuan. Maka Rasulullah SAW meminta mereka berpisah. Jadi, sebagai orang tua misalnya satu waktu kita kekurangan, air susu ya di payudara kita, kemudian kita minta bantuan untuk disusukan, ya, kalaulah itu masih saudara kita sendiri dalam konteks adik kita atau kakak kita yang kandung gitu ya, dia akan mengalir darah yang sama, jadi nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita, minta bantuannya kepada, orang lain, ya, tetangga kita, mungkin teman kita, bestie kita gitu ya, maka itu perlu kita ingat. Karena pada hakikatnya orang yang menyusukan anaknya kepada orang lain, itu sama artinya dia membatasi perkawinan kepada masyarakat secara luas. Kenapa? Karena kalau sudah dengan nasab kan terlarang dia menikah. Begitu juga terlarang dia menikah disebabkan karena persesusuannya, gitu. Ya, itu, mungkin yang bisa tersampaikan. Next, masih ada nggak? Ya, di sini anak perempuan dari putra-putri ibu itu gitu ya. Contoh tadi saya menyusui dengan seorang ibu yang dia juga punya anak yang sama-sama disusui. Jadi, levelnya sama gitu ya. Tapi si anak yang disusui ini ternyata punya adik-beradik gitu. Ya, jadi si ibu ini punya anak-anak, selain yang dia susui, maka anak-anak lain yang selain disusui itu menjadi mahram buat saya, gitu. Karena tadi, kita, masuk dalam perangkap, satu darah gitu ya, dengan si ibu yang telah menyusukan kita. Dan saudara-saudara perempuan dari yang menyusui ya, seibu dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kalau ada yang mau ditanyakan ya, memang enaknya kalau bicara tentang mahram ini, itu ada ilustrasinya ya, ada tulisan-tulisan yang membuat kita nyambung ya. Tapi karena memang kita sedang online, mudah-mudahan, sedikit banyaknya dipahami sambil membuka nanti surat An-Nisa ayat 23 dan 24 untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Ada lagi nggak? Next coba. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita lakukan dengan tanya jawab.